Prinsip kerja semprotan obat nyamuk pada hukum Bernoulli. Halo semua, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Angela Manurung, Evan Hutagaul, Yesi Apriana, Muhammad Atila, Ahmad Pulian dari TPB 55A. Tahu nggak sih, kamu pernah bertanya-tanya nggak sih, ketika kebetulan lagi nggak sengaja lihat alat penyemprot racun nyamuk atau serangga lainnya yang ada di rumah kita. Gimana sih cara alat tersebut bekerja? Ternyata, hal itu bisa terjawab lewat hukum Bernoulli. Mau tahu penjelasan lebih lanjutnya? Yuk langsung aja simak pembahasan berikut ini. Bunyi dan rumus hukum Bernoulli. Sebelumnya, hukum Bernoulli itu merupakan hukum yang dijadikan landasan di dalam fluida dinamis. Buat kita yang belum tahu, fluida dinamis sendiri merupakan jenis fluida yang bergerak dan memiliki dua karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, fluida yang memiliki tekanan besar akan memiliki kecepatan aliran yang kecil. Yang kedua, fluida yang memiliki tekanan kecil akan memiliki kecepatan aliran yang tinggi. Nah, hukum Bernoulli membahas mengenai gimana sih hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenisnya, jumlah dari tekanan, serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Bunyi dan rumus hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik. Sob, masih ingat kan rumusnya? Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Rumusnya EM sama dengan setengah mv pangkat 2 ditambah mgh. Nah, berdasarkan rumus kekekalan energi mekanik tersebut, ketika dihubungkan dengan tekanan, maka akan berlaku persamaan berikut. Tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Penerapan hukum Bernoulli pada prinsip kerja semprotan obat nyamuk di kehidupan sehari-hari. Mari kita amati alat penyemprot racun nyamuk atau serangga lainnya yang ada di rumah kita. Ketika kita tekan bagian pumpnya, maka akan berlaku kondisi kecepatan tinggi dan tekanan rendah pada bagian tabung berisi cairan racun tersebut, sehingga mendorong cairan di dalamnya untuk naik dan keluar dari alat penyemprot. Ketika pengisap piston berdiameter D1 ditekan dengan kecepatan F1 ke arah pipa tabung kecil berdiameter, maka udara dipaksa keluar dari tabung melalui pipa tabung kecil dengan kecepatan F2 sesuai dengan rumus kontinuitas. Maka kecepatan F2 di pipa kecil adalah F1x buka kurung A1 tutup kurung pangkat 2 sama dengan F2x tutup kurung A2 tutup kurung pangkat 2. A1 sama dengan 2 penampang piston, A2 penumpang pipa kecil. Dengan rumus berikut, F1x buka kurung D1 tutup kurung pangkat 2 sama dengan F2x buka kurung D2 tutup kurung pangkat 2. F2 sama dengan F1 X buka kurung D1 atau D2 tutup kurung pangkat 2. Karena D1 lebih besar dari D2, maka F2 lebih besar dari F1. D1 sama dengan diameter piston, D2 sama dengan diameter pipa kecil, F1 kecepatan piston, F2 sama dengan kecepatan udara di ujung pipa kecil. Nah, alat tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya yaitu harganya relatif murah, bentuknya yang unik, mudah didapatkan, lebih ramah lingkungan. Namun kekurangannya, ukurannya yang relatif kecil tidak mampu memuat isi yang banyak. Sistem penggunaan secara manual sehingga membutuhkan sedikit tenaga. Pada alat penyemprot obat nyamuk tersebut, kita dapati pompa tabung, ujung pompa, pipa tandon, dan tandon yang gunanya untuk menampung cairan obat anti nyamuk. Prinsip kerja alat penyemprot obat nyamuk adalah dengan menekan pompa tabung hingga cairan dalam tandon penampung keluar melalui ujung pompa yang nantinya akan mengarah ke nyamuk. Ketika batang pompa ditekan hingga masuk ke dalam tabung, udara dalam tabung alat tersebut akan meluncur keluar melalui ujung pipa. Oleh sebab itu, udara pada ujung pipa memiliki laju yang lebih tinggi. Hal tersebut berkaitan dengan tekanan pada ujung pipa yang rendah. Kita ingat prinsip Bernoulli di awal, di mana saat kelajuannya cepat, maka tekanannya semakin kecil. Akibat ditekannya batang pipa tersebut, udara dalam batang pipa akan memiliki laju yang lebih rendah, sehingga tekanan udara dalam pipa batang pipa tersebut lebih tinggi. Akibat peristiwa tersebut, cairan obat nyamuk dalam tandon penampung terdorong ke atas. Saat cairan tiba di ujung pipa, udara yang melesat dari dalam tabung mendorong cairan obat nyamuk tersebut keluar. Lubang pada ujung pipa berukuran kecil, sehingga cairan meluncur dengan cepat. Sebab apabila luas menampung ujung pipa itu kecil, maka fluida di dalamnya akan bergerak yang cepat. Sebaliknya, jika luas penampung ujung pipa berukuran besar, maka pergerakan fluida akan melambat. Hal ini merupakan konsep perbandingan luas permukaan dengan kelajuan suatu fluida dalam persamaan kontinuitas. Gimana guys? Udah pada paham kan tentang hukum Bernoulli?
Ternyata mudah ya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.